medsos juga ada, yang ada di marketplace juga ada. Lainnya tampaknya yang ngono. Kenapa? Pengakuan orang lain. Dia yang mengakui orang lain, jangan diri kita sendiri. Ini pengakuan. Oke? Sekali lagi, ketika Anda nanti mengatakan produknya itu punya kelebihan, produk saya bagus, saya mendaki harus orang lain. Oke, mencari kompetitor tadi. Ini umum tadi, saya dapat 50 juta untuk promosi ini. Suatu saat, saya ke sini dapat untuk mempopulerkan, dia belum buka. Nah, saya jadi lebih degan. Tapi luar biasa begitu buka, belum datang langsung banyak. Saya bayar 50 juta. Saya viralkan di medsos, saya viralkan di mana-mana. Tapi dia senang bayar saya 50 juta. Oke. Nanti kalau saya soal tetap Bapak Ibu, orang bayar ya. Misalnya saya nih, Pak, nanti misalnya kenapa dulu? Enggak. Saya branding, misalnya branding produknya biar A dan sebagainya, kita enggak bayar. Free. Oke. Ini testimoni, kasih testimoni. Sekali lagi ada seorang lain. Nah, ini webnya wah Google yang kita mempopulerkan juga kita. Sebelumnya dulu dia manggung seminggu cuma paling 2 kali. Sekarang sebelum pandemi sehari bisa 2 kali. Bahkan pernah katanya 3 kali. Sebelum sehari. Kenapa? Medsos. Yuk, nih. Oke, ini pohon gagahan. Cak Dikin itu suatu saat ketemu sama kita dan kemudian sudah kita viralkan. Selama 3 bulan wilayahnya, 3 bulan itu laku, penjualan itu naik, kunjungan naik. Tapi kemudian kita tanya, Cak, yang datang kemudian ada yang kembali enggak? Enggak. Yang kembali maksimal paling banget hanya 10%. Ayo Bapak Ibu, tolong dianalisis. Kira-kira kenapa? Enggak enak. 1, pelayanan, langsung gila. Apa lagi? Hah? Mahal. Wow. Wih. Kalkulatornya bisa. Tempat bagus, ada kolam renang. Anda bisa di sana makan di atas sungai. Apa sudah unik bagus. Satu hal, harganya mahal. Harganya mahal. Jadi yang mereka itu yang kamu hanya penasaran dengan tim kita itu yang mengelola itu. Penasaran boleh mau ngomong toh. Setelah itu dia cuma 1 kali juga kembali. Tapi kita rapat. Solusinya gimana? Turunkan harganya. Betul. Begitu diturunkan, frekuensinya dia kembali banyak. Nih, riset ini yang tadi saya katakan Bapak Ibu. Anda silakan dibuka di Google Trend. Di Google ketikkan produk Anda. Kalau risetnya seperti ini naik, ini bagus. Ayo, sekarang asal. Kira-kira kalau sekarang ketikkan yang paling bagus apa? Mulai ini ke depan, hari ini ke depan. Kira-kira kalau kita ke Google Trend, kira-kira yang bagus apa? Ke depan, hari ini ke depan. Apa nama tadi, Mbak? Kira-kira ini saya belum buka. Kira-kira apa? Kuliner oke, tapi bukan. Hah? Vaksin. Emang vaksin dijual bebas? Kalau vaksin titik. Masker bagus. Ah, sama tadi saya ngomong. Bukan tadi saya ngomong, beda tadi siapa? Gimana Pak? Tuh, saya jamin ke depan ini bukan kain kalau Anda ketika busana muslim. Baju lebaran. Properti lebaran masih gini. Itu yang seharusnya Anda ambil. Artinya Bapak Ibu, ketika ini di depan, promo Anda harus dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadinya apa? Ada iklan marjan. Seperti judul. Kalau di TV sudah ada iklan marjan, berarti itu sudah mendekati puasa. Artinya sekali lagi, iklan-iklan Anda, promo Anda harus dikaitkan dengan Ramadan dan Idul Fitri. bertema.
ke situ. Kalau enggak, risih aja. Misalnya, contoh, berbelanja di tempat kami mendapatkan takjil gratis, misalnya. Uang takjil cuma kurma sama air putih, loh. Ah iya, kan takjil. Kenapa tidak? Dapat kupon berbuka di mana? Kenapa tidak? Luar biasa kan? Jadi promonya menyesuaikan tahunan. Nih, kan gitu. Ya, ini hijab. Oke, misalnya lagi. Oh nih, kalau misalnya Anda seperti ini, ojo diteruske. Juluk. Wes, tek. Kurang nasi boleh. Nih, ini apa tuh yang diketikkan? Oke. Pakai terus apa kan kode yang Antolim kan kode sekarang bagus. Dua. Yang mana tuh? Antolim itu mau jadi belum. Nah, sekarang lagi kenapa? Kamu orang yang dinding yang rumah terus begitu sih tuh ini mau tanduran kalau ikan dia saja. Oke, nih. Oke ya, ini jangan. Kalau seperti ini jangan nanti. Surveinya seperti ini jangan. Oke. Ini isi-kisi ini masih bagus. Oke ya, ini bagus bibit tanaman. Bagus. Artinya kita bisa. Kira-kira kalau ketekan seperti ini kira-kira tanaman apa? Saya paling warnanya dulu. Janda bolong. Hah? Yang sekarang kira-kira tinggi. Hah? Lombok. Larang. 1000 dapat berapa? Lombok ini orang yang suka daging ayam ya. Sama daging sapi. Dapat daging sapi. Artinya, kita jenengan nandur lombok saya ini mesti telat. Jadi, ketika Anda suatu saat ketika lombok itu, ini kan mulai isi-isi kan enggak ini mulai nandur. Nanti pada saat itu dijual, Anda payu. Jadi ini dukun ini. Dukun ke zaman modern itu pakai ini. Mbak Google. Mbak, yang ini dukun. Ini kalau kudu usaha nopo sama musik, besok mati, nopo. Oke. Nih, ini juga bagus, pemutih. Nah, siapa nih? Sini sama komentarin. Mutih kulit toh. Sini sama komentar sama pemutih. Ini banyak korban. Ini naik. Ini ternyata banyak orang yang nyari. Nih. Ini juga dari kota. Oke, ternyata dari mana yang paling banyak bisa dilihat? Oh, di sini. Skin ya, skincare tadi ya, yang whitening ya. Oke. Nah, ini juga masih bisa dilihat. Ternyata untuk ranking, ternyata apa aja? Skin whitening ya. Kemudian soap, sabun. Ini krim, ya, dari produk White Color, lotion. Saya nggak tahu kenapa bisa begini. Saya nggak tahu, nggak bisa komentar. Tapi ini lagi kenyataannya begini. Oke. Ini tanaman hias. Jadi caranya adalah jual bibit tanaman hias. Ternyata di sini banyak banget. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah punya Google Map? Siapa yang belum? Sekarang harus mulai beli Google Map. Terus beli barang apa? Enak. Wong arep ngoro, golek ning Google Map. Ora enak. Alamat ngerti. Susah. Padahal di iklan tidak pernah menyertakan alamat. Jadi sekarang yang perlu Google Map, mulailah register Google Map agar ketika kemudian orang mencari tempat tetap ketemu. Nih. Dan jangan lupa ketika kemudian orang datang, berikan pelayanan yang baik. Berbeda dengan zaman dahulu. Sekarang begitu orang pelayanan baik, terus buka review. Orang review. Oh ternyata produknya bagus, ternyata layanannya bagus, maka orang akan review di Google. Berbalik sekarang. Nah kita mencari produk, apa yang kita lakukan? Boleh reviewnya, ya kan? Dan itu bisa kita gunakan untuk promo. Reviewnya bintang berapa, kemudian bagaimana? Review ini penting. Nih,
Oke. Nah, ini pencurian. Ini adalah iklan. Kita lanjutkan. Oke. Nah, Bapak Ibu, seandainya Anda, mau beli beras ke Indomaret, sama ke pasar tradisional, kira-kira pilih mana? Yakin? Kenapa? Surveinya nggak kayak gitu, Bu. Surveinya adalah ke Indomaret. Karanganyar ditreat kan sama bupatinya. Pokoknya nek Indomaret kalau Alfamart orang memuat produknya PPKM berhijau. Pak, dia lupa disuges Pak. Jadi pasar modern harus mau memuat produk-produk penjenengan semuanya. Untuk apa? Biar nggak kalah. Nih, jadi mereka kenapa? Karena praktis, dekat, bersih. Ini alasannya, bersih, dikemas, tunggu langsung, jika bayar langsung 1 kilo, gitu loh. Siapa yang bisa ngira kalau sekarang ada mie instan? Dulu kan nggak kayak gitu. Tetapi kemudian setelah Indomie membuat, nah misalnya Anda mau beli mie, ngomongnya apa? Beli mie rebus. Padahal belum tentu DKI. Beli motor ngomongnya apa? Biar mineral? Best. Ya kan? Nah, bagaimana caranya sekarang memunculkan yang misalnya mau beli sesuatu nih, brandnya gitu loh. Nih. Nah, dan gengsi. Nah, ngono gengsi. Dan nyaman. Adem, ora kebubios, ora dong. Bapak Ibu, ini yang penting. Ketika penjenengan jual ini, itu bukan semata-mata menjual produk. Ini yang dilakukan di medsos. Anda menjual value, menjual nilai. Misalnya menjual di marketplace, kan ini tidak langsung. Tapi kalau mengatakan, oh produk apa sih Mbak ini? Canggih itu. Wah, aku lagi ngerti dulu ya. Canggih. Nah, kan saya nggak tahu. Baru supaya baru tahu. Canggih. Nah, yang dijual apa? Oh canggih, bergizi tinggi, cocok untuk pelengkap makan, original, ini rasanya. Nah, kelebihannya lagi apa misalnya? Bergizi. Itu value. Value itu yang harus Anda tekankan. Itu yang harus dipegang. Itulah kelebihan. Nih. Dan pembelinya akan mendapatkan revenue. Nah, harga itu kemudian menyesuaikan. Pokoknya senang bayar berapapun itu nggak masalah. Oke. Nah ini misalnya, ini ada 3 produk. Produk satu harganya 10.000. Oke. Value-nya 1.000. Oke. Kemudian produk 2 harganya 10.000, tapi value-nya 10.000. Produk 3 harganya 10.000, value-nya 1 juta rupiah mana? Itu jelas, dan value-nya tinggi. Nih, jadi misalnya ada yang jual produk sama-sama misalnya baju tidur. Satunya itu jual biasa, yang satunya dikasih bonus misalnya. Bonus baju tidur, bonus sak sing tiduri misalnya. Sama-sama produk air mineral, air mineral. Satunya harganya 1.000. Tanpa saya mengatakan merek, tanpa saya mengatakan ini opo, kira-kira Anda akan mencari apa? Harganya 1, 2, 3 itu, tanpa mengatakan merek. Kira-kira yang produk-produk harganya 1.000, Anda akan bertanya apa? Ada 3 air mineral, harganya 1.000 KB. Kira-kira Anda akan bertanya apa? Bedanya apa? Kalau biayanya apa? Ya sudah, berarti Anda harus itu yang dijawab. Harus dijawab.
Oke. Nah, ini website dipromosikan. Bapak Ibu, ini luar biasa. Ini ada traffic iklan. Nih, jadi kalau Anda misalnya nanti pasang baliho gede ini jalan, jangan sampai memasang harga produk ini. Harganya 10.000, harganya apa? Jangan sampai. Kenapa? Karena begitu seperti orang, gitu loh. Di situ, kalau Anda masang billboard, harusnya apa? Produknya besar, tulisannya besar, ringkas. Kalau mengatakan harga, jangan nilainya, tetapi murah. Anda sering kan belanja mengikuti, ini berapa? Mahal nih. Itu sudah bukan yang pertama. Maksudnya ini kok orang tua bayar nih. Ada kan sering kayak gitu kan. Toko yang biasanya itu pakaian. Harganya ini loh, mahal nih mas. Kasih toko. Mesti kasih toko. Katakan mau jualannya, katakan kata kuncinya murah. Gitu. Murah. Terjangkau murah. Nih. Jadi kalau di sini jangan mencampurkan harga. Baru di sini ada promo buy one get one. Ini di pintu masuk toko. Promo jangan diberikan di sini juga, tapi di sini di pintu masuk. Baru kemudian di dalam toko baru nyebut harganya sekian. Kenapa? Orang sudah terjebak masuk ke toko Anda. Apa perilaku pembeli Anda setelah masuk ke dalam toko? Melihat nek ras itu tuh piye? Isen. Itu menderita loh. Ujungnya kan orang isen kan? Tapi isen manfaatkan itu untuk di follow up, untuk closing tuku ya. Ya kan? Jadi sekali lagi, kalau di sini Anda sudah pasang harga pasti itu tuh, larang. Di sini jebak untuk masuk. Di sini makin menarik, ternyata kalau beli di situ buy one get one atau buy one get one, kasih promo nih. Oke, ini saya lanjut. Oke, ini foto berbicara lagi. Nah, Bapak Ibu bisa juga nyponsori. Nyponsori itu biasanya kalau ada agenda seperti ini, MC-nya akan nyebut sponsornya. Itu orang, ternyata nyponsori loh. Apa coba? Orang ketika bisa iklankan di TV, di radio, diskriminasinya apa? Apakah itu penjualannya meningkat? Belum tentu. Tetapi apa? Gengsi. Aku iklankan di TV nasional. Aku iklankan di radio. Aku ini jumlah belanja iklan saya segini. Artinya berarti nanti urusannya pajak kita segini. Nanti disebut sama dinas pajak gitu ya Pak ya. Pembayar pajak tertinggi adalah disebut. Itu jadi promo. Nih, ini saya ada di sini. Oke, nah ini sponsori juga ada ini sponsori. Nih, bikin event. Anda kan kalau misalnya nanti pas puasa kan kayak buka puasa kan dapat pahala puasanya tuh. Kasih aja mulai dari sekarang. Yang puasa Senin Kamis gratis buka bersama di sini. Buka di sini, buka puasa di sini. Sekali lagi, walaupun mungkin hanya kurma atau apa, tapi kan luar biasa. Ini promo. Ini gini kadang-kadang. Nih, misalnya Anda mendapatkan satu set web gratis, bahkan web gratis, misalnya. Oke, follower, Instagram, Facebook, YouTube. Dari mana bisa dapat? Beli. Wah, ternyata buku. Bukan organik. Teman saling share, saling follow. Kenapa banyak follow? Maaf, karena menarik. Kedua, lucu. Ya, menarik, lucu. Terus bermanfaat. Masuk ke sana ternyata bermanfaat. Unik. Ya, pemilik akunnya cantik. Tidak bisa diingkari. Jadi nanti saling iklankan nanti yang digunakan untuk talent jangan simbah.
Gunakan talent anaknya atau putune sing ayu. Gitu. Kenapa? Mbah Mito kan justru karena wis posisian, karena ini sudah dibenake. Tapi kalau seandainya tidak dikelola dengan baik juga bisa kayak gitu juga Pak. Jadi itu saling terkait juga. Karena kontennya kuat gitu. Oke, kayak gitu. Jadi ya, cantik ini aku rasa komentar lo. Memilih aku heboh. So imah. Tapi ngomong so kadang-kadang waton nih, jeplak nih. Kata-kata kasarnya keluar, ini hati-hati. Nah ini ngomong kayak gini. Edian. Oke, ini cantik misalnya. Oke, pengiklan. Nih, ini politik misalnya. Ini untuk video. Nah, ini untuk misalnya kegiatan. Oke, terus. Nih, ini milik orang lain loh, ini bukan saya. Ternyata dia yang menggunakan untuk story. Dia ini kalau pasang di story udah lihat langsung 1000 lebih dan untuk endorse biasanya. Oke, nah Bapak Ibu ini bagaimana mengoptimalkan Instagram? Nah fiturnya itu ada username, ada foto, link, direct message, ada bisa multi akun, pencarian IG, instasi Instagram. Jadi Anda mengenali kalau Instagram bisa seperti ini. Nanti silakan di copy nggak apa-apa, ini nanti dibagikan. Oke, ya jadi username mau ganti bisa, asalkan belum dipakai orang lain, kita menggunakan bisa. Oke, dan ketika Anda pakai username Instagram, cari nama yang paling mudah diingat, mudah dilafalkan, dan tidak sulit. Datang underscore, dowo, masuk. Dan menunjukkan produknya apa ya? Situ deteknya nama. Oke, saya teruskan. Kenapa orang follow sih? Nih, stalker, kepo orang mantan, serius. Itu menderita. Kepo kalau koncone kuliah, koncone sekolah itu menderita. Gimana ya? Kalau sama ya? Mau gede, jangan jejak. Oke, jadi yang lain punya mana? Kepo, pakainya kayak dikepoin Instagram ini. Makanya saya sering mengatakan kalau misalnya pengen singgung dia, misalnya pengen dapat pasangan, kepoin Instagram atau medsosnya pasangannya. Mesti 80% berhasil. Kenapa? Karena banyak orang upload ke Instagram dan FB itu jujur. Karena ngomong ketemu langsung belum tentu, sehingga paling jujur seperti itu. Jadi caranya kita kayak gitu. Spammer, cirinya spammer itu kalau misalnya komentar itu jos. Komennya mas, jos, gini. Mantap. Hah? Tolong, hadir. Ya kan? Nah, itu kira-kira 80% itu spammer. Tetapi ada nanti kalau fallback biasanya jadi masalah. Jadi biarkan seperti itu. Loyal follower. Nah seperti ini Bapak Ibu diopeni tenanan. Kalau perlu influencer ini diopeni. Saya tanya dari sekian ini siapa yang pernah ngundang media? Wartawan. Wah enteng. Siapa yang pernah ngundang influencer? Enggak ada juga. Sekarang mulai banyak yang diundang bukan wartawan tetapi influencer. Hartono Mall sebelah apa? Depan itu kalau undang wartawan yang datang itu influencer semua, Instagram itu. Bioskop dan datang juga influencer. Wartawan influencer. Kenapa? Karena di influencer di Instagram kurang lebih enak. Gitu. Nih hashtag. Pertanyaannya, bagaimana caranya gunung bisa jalan 60 km per jam? Gunung kok naik motor? Ah iya, betul. Gunung naik guni kutu wong, atau guni helm,
kemudian orang itu naik motor sehingga bisa jalan lebih lagi 60 km/jam. Oke, sampai sih. Kepo juga. Matang ya Pak. Kita kalau game sih benar. Absen Pak. Sebentar. Mahasiswa harus login. Absen Pak. Iya, saya login ke internet. Oke, ini hashtag. Hashtag itu apa? Menyertakan orang yang sudah followernya tinggi. Itu yang namanya gurem laku 60 km/jam. Kalau Anda bersikeras, tidak mau hashtag, tidak mau seperti ini, saya nonton sopo. Saya kepoin sopo. Maka caranya adalah menyertakan mereka itu agar tempat kita muncul. Solo event, agenda solo, dan sebagainya. Yang sudah tinggi followernya dicatat, sehingga tempat kita akan muncul di tempat mereka. Kan tinggi. Jangan gengsi, ramah masalah. Letak, ini menyertakan. Nih, oke. Oh iya, ini yang penting. Bapak Ibu, saya nanya, yang punya Instagram, kalau posting jam berapa? Hah? Jam makan siang sama maghrib yang lain? Siapa besok nih? Membabi buta. Ini loh ada jamnya. Yang pertama itu jam 6 sampai jam 7 pagi. Kenapa? Karena orang sudah mandi, sudah siap di meja makan sama anggota keluarga, sarapan nonton TV. Apa yang dilakukan sambil handphone ngepet, sehingga orang di situ kena. Iya. Terus jam 9 sampai jam 10. Kenapa? Pada itu sudah sampai kantor, pekerjaan tahap 1 sudah selesai. Apa yang dilakukan? Ngepet nih. Kecek ke Instagram. Jam 12 itu tidak bisa ditanyakan, tadi dijawab yang makan siang ya. 18 sampai 19. Kenapa? Orang sudah sampai rumah, ngumpul sama keluarga, nonton TV, sambil makan malam, kalau ngepet. Masuk lagi, yang terakhir itu jam 9 malam. Turu, saat durungnya turu ini, nonton nih. Wiki, sekso sing tak tuku iki. Masuk. Ini kira-kira jamnya Bapak Ibu. Jadi, jangan membabi buta, tetapi pakai ini strategi ini. Gitu. Selama. Ya. Oke. Gambar ini adalah cara postingannya lah, oke. Oke. Oh iya. Kemudian harus dilihat nih, hari apa yang trafficnya tinggi. Kalau trafficnya tinggi, maka genjot posting paling banyak di situ. Karakter setiap Instagram beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Dan misalnya, oh ini ramenya nih gue kuliner, ini ramenya gue nopo, tidak bisa sama. Ini harus dilihat. Oke. Kota juga begitu. Kalau tahu misalnya yang viewernya tinggi, Anda bisa iklan kenceng di situ. Ini kalau seandainya manual ya, ini tidak berbayar. Oke. Di jam tadi ya, ini dibuktikan jamnya memang seperti ini. Oke. Ini Facebook Ad. Bapak Ibu, di Facebook tadi sekali lagi saya sudah ngatur, Facebook, Instagram ada yang berbayar. Anda bisa menyasar fungsinya berapa sampai berapa, lokasinya di mana, ya. Kemudian laki-laki atau perempuan minatnya apa, Anda bisa sasar itu, dan hanya orang yang Anda sasar yang bisa melihat iklan. Yang lainnya nggak bisa melihat. Kota mana? Jadi misalnya ada dua model, apakah berdasarkan radius, misalnya 40 km, yang orang yang radiusnya 40 km itu yang bisa lihat, atau kota, misalnya Solo saja, maka orang yang berdomisili di Solo saja yang bisa lihat. Sasarannya karenanya, nggak
ada di karangan saja di sini. Ini adalah penonton jenengan. oke. Nah, ini survei saya. Ini adalah YouTube saya. Ternyata kalau di tempat saya yang kemudian tutorial ini tinggi. Wisata tinggi. Ini tutorial juga. Ini wisata lagi tinggi. Jadi karakternya beda-beda. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini tinggal dikit. Jadi berbeda dengan dahulu. Kalau dulu orang sarjana kan langsung dapat traffic bagus. Tapi sekarang adalah jejaring. Maka Anda mulai banyak menjaring kontak WA dan misalnya grup komunitas. Di handphone saya itu kira-kira ada 100-an grup. Oke, ini adalah Benedict Travel, ini penemunya Linux, ini David Vilo penemunya Yahoo, ini adalah Larry Page penemunya Google, ini Stephen Chen penemunya YouTube, Lo Lewis ini penemunya Firefox, Matt Bloomberg ini penemunya WordPress. Dia membuat tools pada zaman mahasiswa dan tidak pernah lulus. Jadi nak sebagai rasa lulus oleh orang. Aku juga lagi. Enggak. Artinya pada zaman ini siapapun sebenarnya bisa sukses dan dia pada zaman mahasiswa. Oke, Bapak Ibu, saya bisa ke sini, saya bisa ke Hong Kong, saya bisa ke Korea, saya punya paspor sampai 3 kali, saya punya visa Cina, saya punya visa Amerika, saya punya cap imigrasi, bukan karena saya hebat, atas izin Allah. Artinya, kalau Anda sudah bagi berusaha, sombong misalnya usahanya apa, luar biasa, maka harus mengatasnamakan Allah. Nah, jadilah seperti kopi. Kopinya diombe, awalnya gitu sama baunya, diombe juga sama dan menyehatkan. Nek cukup, ya, nek cukup itu menyehatkan. Tetapi kalau yang lainnya belum tentu. Ini botol madu. Ini apa? Ini sana. Itu apa jam ya? Apa? Beras kencur. Harganya berapa? 12.000. Botol itu kalau botol ini kalau diisi air putih harganya berapa? 3.000. Kalau diisi air tajin isinya berapa? Kalau diisi cium? Ayo. Nanti Covid. Nek diisi lari, comberan. Jangan kan pembayar DKI mau. Bapak Ibu, jangan pernah mempermasalahkan botolnya. Yang harus dipermasalahkan adalah isinya. Sampai sebagian. Sepang lah. Cocok di WhatsApp nyampah. Bapak Ibu yang merasa iman, ini segala agama. Saya merasa katanya aku beriman. Nek katanya orang yang ujian harus mempertanyakan keimanannya. Karena kalau orang beriman itu pasti diuji. Makin tinggi katanya sih aku iman, ujiannya akan makin tinggi. Nek Anda katanya kok aman-aman saja, atau orang ujian, harus santai orang ujian. Anda harus mempertanyakan keimanannya. Iman tenang apa orang? Ngomong apa enggak benar? Kaya itu bukan masalah jumlah harta atau jumlah Anda bersedekah menurut saya, tetapi bagaimana cara membagi ilmu Anda. Kalau Anda ambil ilmu mengajari wong gelem, itu berarti dermawan. Nek Anda mengajari wong pinter katanya, orang gelem bagi, kuwi wong larat, kuwi wong medhit. Ya. Oke. Intelektualitas seseorang bukan ditentukan dari pandainya dia ngomong, tetapi bagaimana dia punya tulisan ilmiah. Mbak, nek kamu pengen mengenal dunia, maka membacalah. Kalau kamu pengen dikenal dunia, maka menulislah. Sekarang itu berganti quote itu. Kalau kamu pengen mengenal dunia, nonton YouTube. Nek kamu pengen dikenal dunia, gawe YouTube. Sederhana. Oke.
Kerendahan hati seseorang dilihat caranya bersyukur. Quote-nya apa? Saya sama anak SMK, dia mendapat kesempatan tur ke surga. Piknik kok ke surga, mimpi. Dia kepada ngomong sama siapa-siapa disepelekan, tapi sama saya tak tanggapi. Ini dia, saya mimpi ke surga ditemani oleh malaikat. Berapa sih Mas? Malaikatnya malaikat. Oke, terus gimana? Saya hidup di surga itu ternyata banyak malaikat yang sedang bekerja sibuk, semuanya nggak sempat menggagas sponsor nih. Terus kemudian ditanya, ini ruang apa? Ini ruang untuk menerima proposal tertulis manusia. Jalan terus dan banyak, dia tidak beres sampai di pojokan. Kemudian di situ ada ruangan kecil dikit, malaikatnya cuma sedikit dan banyak nganggur. Dia tanya, ini ruang malaikat, ruang untuk menerima ucapan terima kasih manusia. Tak pakai tak sebagai, ngerti lah maksudnya? Enggak. Maksudnya manusia itu di kekaripan, muncul. Tetapi begitu mengucapkan alhamdulillah, siapa yang sudah bisa kayak gitu? Selesai sore mulai alhamdulillah. Susahnya minta ampun. Nek perlu dibayar sewu. Belum kawan gitu. Itu kan? Oke. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kerendahan hati seseorang. Contoh seperti begini. Saya tadi ngintipin nggak bisa apa ya? Kan saya udah katakan makasih, enak. Itu luar biasa. Wes ngicipi, ngono bae, orang ngomong enak langsung lunga. Mesti ayo bang kuwi. Ya apa lho sing guyu kuwi mesti kuwi ngowi. Kalau manusia kayak gitu apalagi kepada Tuhannya gitu. Jadi Bapak Ibu, di balik semua ini adalah orang yang pandai bersyukur. Cuma mengucapkan terima kasih. Kalau guyu lho. Masih. Podo baik. Sabar itu bukan karena saya sabar toh. Saya bukan kayak gitu. Contoh, tadi mau kesini. Sebelum sampai kesini, iso pindah dari sabar kok. Enggak, urung tekan kene kok. Tapi begitu sampai sini, oh iya kowe sabar teman. Berarti sabar itu bukan karena sabar itu adalah hadiah dari Allah. Begitu Anda selesai dicap sabar. Sabar itu ternyata tingkatan yang paling tinggi. Jadi di atasnya itu ternyata si paling tinggi sabar. Sabar bisa mulai kan? Orang yang menggibah aib dan kekurangan orang lain sebenarnya sedang menceritakan kebusukan Anda sendiri. Bapak Ibu, ini aneh banget dulu ya. Ya lah, ada ini loh. Diredam, nolong liyo itu diredam. Saya merasa komentar ini lah, pokoknya diredam. Karena begitu Anda ini ngelelek wong liyo, berarti Anda 3 kali lebih jelek. Berarti kalau Anda biar bagus, Anda harus ngasih memuliakan orang lain. Karena Anda berarti 4 kali lipat lebih mulia. Yes. Oke, lanjut. Oke. Ini tadi yang saya katakan, Bapak Ibu, kalau suatu saat ada jalan seperti ini, di ujung jalan sana bedok, macet, elek, Anda mau ngapain? Pasang dulu. Kalau Anda bisa jawab ini, pertama tak hadiah, tak bangunkan bed, tak gaweke bed. Siapa yang bilang tak gaweke bed? Satu bed, tak gaweke bed untuk perusahaan Anda. Yang kedua, pasti ada yang memanfaatkan bisnis Anda. Bisnis Anda mesti bagus. Ada jalan seperti ini, Anda mau ngapain sekarang? Majemu, siapa sih ngomong kayak? Akhirnya ada pemerintah, memang digagas. Ano? Cari jalan lain, itu Anda menghindari kenyataan. Hah? Apa? Nanti? Luar biasa, itu tepat sekali. Nanti catat nggak? Saya utang dari KBP jenengan. Usahanya apa? Sambil kecil. Oke, dicatat ya. Nanti dicatat lagi kita buatkan website.
di ujung jalan sana gawe warung nasi pecel tambal ban. Wong sing do miso-miso ning kono liwat. Mesti kesel kok. Luwe. Ya kok masih jajan yang udah jenengan. Maaf tadi yang kata manfaatkan warga yang menderita itu dengan cara membuat bisnis baru dengan menderita. Akhirnya Anda saya untung. Kenapa Anda harus ribut melu-melu menderita? Ini adalah solusi usaha yang paling hebat. Cara Anda berusaha, cara Anda punya bisnis dengan cara memanfaatkan penderitaan orang lain itu yang paling tepat. Oh iya dong. Oke. Nah, ini baju bayi. Baju bayi itu adalah maaf seorang pemulung, tetapi maaf dia bodoh bisa. Apa hebatnya? Dia memulung setiap hari, dimasukkan yang karung guni sewu, yang karung guni siji sewu. Selama 30 tahun kemudian uangnya dibawa ke bank untuk apa? Daftar ONH. Bank tutup karena 100 karung dihitung sedino ora rampung. Dong itu duitnya baju bayi 100 karung. Maka Mbak Jubaidi itu adalah orang yang tidak berpendidikan, maaf, dan dia tidak ngerti fluktuasi nilai mata uang. Ongkos naik haji sudah naik, sehingga apa? Uangnya kurang. Tetapi karena niatnya sudah kuat, yang terjadi adalah yang ngitung uang tadi itu orang bangga sih, punah bertukar uangnya Mbak Jubaidi tetap bisa haji. Tidak penting Anda punya bisa atau enggak. Yang penting ketika Anda punya niat baik, Anda punya kekuatan, Anda punya semangat, Gusti Allah nanti sing dadani. Oke. Ini adalah video bagian tolong diberikan. Bapak Ibu suatu saat walaupun Anda sudah berusaha. Oh, back kan ini, back dulu. Oke, ini. Anda memang tadi saya sudah cerita, dia usaha dan sebagainya luar biasa, tapi resiko tetap akan ada. Tetapi Anda tetap harus berusaha. Tetap. Tapi Bapak Ibu, oke. Tapi suatu saat, karena mungkin Anda itu senang sedekah, senang memberi promo, zakat, bisa jadi Anda akan menjadi luar biasa karena sesuatu yang tidak sengaja ini. Sekarang Bapak Ibu, Instagramnya disiapkan. Kita akan mencoba bagaimana mengelola Instagram yang baik. Tadi gambar yang sudah dibuat tadi sama video disiapkan untuk kita upload sekarang. Sudah diupload. Kalau sudah, nanti dilihat apakah sudah strategik atau belum. Terus apa? Romcah. Pakai musik.